Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama kami di sini Gema Otsim Man 1 Bengkulu Utara bersama saya Mr. Agung sebagai host hari ini. Hari ini Gema Podcast Otsim Man 1 Bengkulu Utara kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada mantan Ketua Osim dan Wakil Ketua Osim periode 2024-2025. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Jadi, bisa perkenalkan diri dulu, nama, angkatan, atau jabatan waktu di OSIM. Oke. Sebelumnya izin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Hadi Kabatama. Saya menjabat menjadi ketua OSIM tahun periode 24-25. Dan teman 2025 ya. Ya. Beri? Ya, perkenalkan, nama saya Al-Fatar Beriansyah. Kalau angkatan di mana? Angkatan ke-26. Ya, angkatan ke-26. Masa jabatan di OSIM mantan ketua OSIM. Mantan Wakil ketua OSIM. Apa kabar sekarang? Sedang sibuk apa? Mungkin sedang ada kegiatan apa? Kalau sekarang ini karena kelas 12 ya, karena kelas 12 ini banyak praktik. Mau lulusan juga. Jadi saya lihat lagi sibuk-sibuk juga, ada mau pusat ke pensi ya? Oh iya, di tanggal 6 hari Jumat. Ada pertanyaan berikut, mungkin apa alasan utama kalian berdua ya mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIM? Mungkin dari Rapi dulu. Oke. Alasan pertama saya karena dari kelas 10 saya pernah mencalonkan diri sebagai ketua. Pada saat itu saya mencalonkan diri, ternyata saya gagal menjadi ketua. Pas kelas 11 saya berpikir untuk tidak mencalonkan diri jadi ketua, tapi banyak teman dan guru yang mendukung saya menjadi ketua. Waktu kelas 10 itu pasangan dengan siapa? Pada pas kelas 10 itu pasangan dengan Marini. Hari ini sebagai wakilnya. Ya, dia ajak saya dan jadi ketua OSIM. Kalau Ferry, apa kira-kira alasan utama dari mau menjadi partnernya Rapi sebagai wakil ketua OSIM? Ya, kalau dari Berinya sendiri sebenarnya belum ada niatan ingin menjadi wakil ketua OSIM, yaitu sebenarnya dorongan atau penyemangat dari orang tua, karena ayah Beri menginginkan Beri meningkatkan menaikkan lebih tinggi jabatannya kita. Untuk belajar organisasi Iya. gitu ya. Ini itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kalian berdua ini kan partner nih, ketua dan wakil, pernah nggak ada selisih pendapat atau beda konflik, dan bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Mungkin anggota-anggota atau pengguna OSIM yang baru ini mau belajar nih nanti, seandainya mereka punya masalah atau konflik, belajar dari pengalaman yang kalian lakukan. Pernah nggak kira-kira ada konflik atau apa? Kalau masalah konflik, setiap organisasi pasti pernah merasakan namanya konflik. Kalau untuk menyelesaikannya, ya tadi kita berawal dari komunikasi. Kalau komunikasi kita berkurang, ya pasti ada konflik. Jadi menyelesaikannya dengan cara berdiskusi berdua, Ya. masalahnya seperti itu. Kalau dari Beri sendiri, gimana kira-kira? Apa setuju dengan pendapat Rapi? Kalau dari Rapi kan Ustaz, dirapatkannya hanya kami berdua. Kalau menurut Beri ini seluruh anggota diajak berdiskusi, jangan sampai ada konflik terjadi. Jadi walaupun nanti masalah kalian berdua tetap diajak sama-sama semuanya rembukan ya cara menyelesaikannya. Oke, pertanyaan berikutnya ini, salah program OSIM, apa yang paling kalian banggakan dari program? Dulu waktu kalian menjalankan diri kan kalian pernah menyampaikan visi misi itu, ya, ada program-program yang kalian unggulkan. Kira-kira program apa yang kalian banggakan selama menjabat ini dan memang terlaksana? Program ya, oke. Program yang sangat saya banggakan, ya yang pertama saya banggakan itu program peta seni ya. Peta seni yang ada di kegiatan Hari Guru dari Sumatera kemarin. Yang dimana banyak yang merayakan terus ramai. Besar gitu ya. Besar ya. Oke, selanjutnya mungkin ke Beri. Kira-kira program OSIM apa yang paling Beri banggakan selama menjabat menjadi wakil ketua OSIM ini? Ya, jadi kan pertama tadi program yang telah disampaikan oleh Ya, Rapi ya. Peta seni Peta Hari seni. Guru itu. Ya. Kalau yang Beri ini
sholat duha sama pembacaan Yasin Secara berjamaah secara ya. berjamaah Oh, di yang lapangan. setiap hari Rabu ya. Ya, betul. Oh, itu program Rapi dan Beri juga ya. Oh, ya apa sholat duha berjamaah dan Iya. baca Yasinan berjamaah. Ya, ya, bagus itu ya. Itu saya lihat jalan terus tuh kegiatannya ya. Ya, bisa. Dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat bagus ya dari pihak madrasah juga. Sobat Gema OSIM Man 1 Bengkulu Utara, selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Ketua dan Wakil Ketua OSIM periode 2024-2025. Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapat selama menjabat di organisasi OSIM ini? Mungkin dari Rapi dulu. Oke, izin menjawab Mister. Pelajaran yang paling berharga ketika saya menjabat menjadi anggota OSIM, yang pertama itu pengalaman yang dimananya nggak ada pelajaran yang ada di kelas. Jadi nggak ada pelajaran yang kamu dapat di kelas, tapi kamu dapatkan di organisasi ini gitu ya? Iya. Yang pertama yang paling penting itu kita diajarin itu public speaking. Public speaking, Public ya, speaking, ya. percaya diri, terus berani memimpin. Jadi mungkin yang selama ini nggak bisa bicara di depan atau nggak punya percaya diri lebih, sekarang jadi bisa ya, karena mau nggak mau kalian harus berbicara di depan gitu Ya. kan, untuk kata sambutan misalnya acara-acara ada kegiatan di sekolah. Kalau dari Beri sendiri, kira apa pelajaran paling berharga yang Beri dapat dari OSIM ini? Ya kurang lebih sama seperti seperti Rapi, Rapi ya. tadi Ustaz. Ya berani tampil lah, berani mengayomi adik-adik, berani Adanya ya, mengayomi anggota pemimpin ya, OSIM. punya jiwa pemimpin gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya ini masih untuk Rapi dan Beri. Kira-kira menurut kalian tips apa untuk siswa-siswi Man 1 Bengkulu Utara yang ingin aktif berorganisasi di OSIM ini? Kira-kira punya nggak Rapi sama Beri tips-tipsnya biar teman-teman di rumah tahu? Dan seandainya mereka nanti mau jadi pengurus OSIM, mereka udah dapat pengalaman dari kalian gitu kan? Oke, tips ya. Kalau untuk tips kita harus berani dulu. Berani ya. Berani, percaya diri. Kalau kita nggak berani, ya kita susah jadinya. Yang jelas beranian nomor satu ya. Nomor satu berani. Mungkin ada lagi dari Beri tambahkan? Ya izin menjawab Mister, kalau menurut dari Beri sendiri harus berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di organisasi tersebut. Oke, tanggung jawab, disiplin ya, dan mau kerja sama yang penting ya. Kemudian saya kan sebagai pembina ini sering dengar nih ada penyampaian dari siswa-siswi yang lain nih. Katanya OSIM ini jadi babunya guru, babu sekolah gitu. Kalau menurut pendapat kalian sendiri gimana tuh? Kata-kata seperti itu apakah layak disampaikan oleh anak-anak untuk pengurus OSIM yang menurut saya sudah bekerja keras untuk memajukan sekolah ini? Oke, izin menjawab Mister. Saya juga pernah dengar nih dari siswa-siswi Mani bilang kalau OSIM itu babu. Menurut saya kalau OSIM itu babu itu tidak dilayak disebut Babu. ya, karena kan OSIM itu sudah banyak bekerja keras memajukan sekolah kita ya, sekolah. Buat kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi nggak pantas ya disebut babu ya. Ya, Mungkin karena yang nyebut babu itu karena mungkin mereka tidak punya kemampuan seperti pengurus OSIM yang lain. ya, Jadi mungkin ada perasaan seperti apa sehingga melampiaskan dengan kata-kata seperti itu mungkin ya. itu juga kan menjadi anggota OSIM itu kan tidak mudah. Iya, punya tahapannya ya. Iya, Dulu Rapi juga ikut seleksi OSIM berapa kali ya? 2 kali ya. 2 kali. Mas. Iya, kegiatan malam dan sebagainya. Kalau menurut Beri sendiri, apa pendapat Beri tentang kata-kata babu nih yang sering terdengar di telinga-telinga, terutama pengurus-pengurus OSIM ini? Ya kalau menurut Beri sendiri emang banyak siswa-siswi itu ngomongi OSIM babu lah inilah. Tapi kalau tidak ada OSIM, tidak akan terlaksana kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya. Jadi tidak setuju ya dengan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan siswa-siswi yang lain lebih bijak lah dalam berkata-kata ya, terutama untuk teman-temannya yang saya rasa sudah banyak berkorban untuk sekolah ini. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini mungkin kita flashback ke belakang nih, Mbak Beri. Kalau bisa kira-kira mengulang kembali masa-masa di OSIM, kira-kira hal apa yang ingin kalian perbaiki? Mungkin dari Rapi dulu nih. Oke. Kalau saya ingin kembali ke awal ke jadi anggota OSIM tahun 2004 kemarin, Iya, saya ingin memperbaiki itu program-program yang belum tersanakan. Karena banyak program yang belum disanakan. Mungkin gara-gara waktu ya. Mungkin karena renggang waktunya, jadi mungkin banyak program-program lain yang ingin Rapi selesaikan, tapi tidak terkejar gila waktu ya. Iya. Kalau Beri sendiri, kira-kira ada nggak apa yang ingin diperbaiki, Ber? Ya, kalau sebenarnya kalau kita kembali ke masa lalu lagi misalnya, Flashback ya? iya,
ingin meningkatkan kinerja. Kinerja lagi Iya. ya. Mungkin merasa sekarang kok kemarin kurang gitu ya. Ya. Kinerjanya sama ini. Ini pertanyaan pilihan ya, nggak usah dijawab terlalu panjang. Mister mau tanya nih sama Rapi sama Berry ini. Kira-kira pilih mana nih? Kalau disuruh milih lagi, mau jadi ketua OSIM atau wakil ketua OSIM atau mau jadi siswa biasa? Coba dari Rapi, kira-kira pilih yang mana? Kalau menurut saya ya, kalau menjadi ketua itu enak juga karena banyak pengalaman. Tapi kalau untuk sekarang saya menjadi siswa biasa aja. Kalau lebih pilih jadi siswa biasa ya? Ya, karena jadi ketua itu Banyak, mana otak habis mikirin, banyak pikiran, Iya. banyak beban pikiran ya. Ya. Apalagi kalau nggak dipikirin gitu. Tambah jadi kepikiran, Iya. Apalagi banyak tugas-tugas yang numpuk pasti itu. terbengkalai banyak sekolahnya. Kalau Berry, kira-kira pilih mana Ber? Jadi siswa lagi atau jadi wakil ketua OSIM? Ya, izin menjawab Mister. Iya, silakan. Kalau Berry lebih memilih menjadi siswa kembali Mister. Karena wakil ketua OSIM itu kinerjanya lebih dikit dibandingkan dari ketua OSIM. Oh gitu ya. Ya. Oke, sahabat Gema Podcast OSIM, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira apa pesan khusus kalian untuk pengurus-pengurus OSIM yang sedang menjabat nih? Ini untuk ketua OSIM dan wakil ketua OSIM yang sekarang, untuk pengurus-pengurusnya, kira-kira apa pesan-pesan ke depannya? Oke. Ini Rapi dulu. Untuk pesan ya untuk pengurus baru lah ya. Yang pertama ya jangan pernah lepas dari anggota OSIM. Karena di OSIM situlah kalian belajar dari belajar kerja keras, percaya diri, berani, public speaking, semua diajarin situ. Oh gitu ya. Pertama diajarin kekompakan, ketika ada masalah kita saling bersama. Sharing bersama ya. Kalau dari Berry sendiri, kira-kira apa pesan khususnya? Jadi pesan dari Berry, jangan jadi seperti katak di dalam tempurung. Oh itu ya, kata Ya. tempurung. Nah, apa Hanya itu? berani berbicara di dalam tapi tidak berani berbicara di luar. Ya. Kalau kata orang tuh jagoan kampung ya. Ya, jagoan kampung. Oke, Mister mau bertanya kembali nih masalah pengalaman Rapi dan Berry Dosim lah. Mungkin bisa nggak kira-kira diceritakan perjalanan selama ini menjadi pengurus OSIM atau ketua dan wakil ketua OSIM ini gimana, apa aja perjalanan suka dan dukanya di OSIM ini? Oke. Mungkin dari Rapi dulu. Oke, perjalanan saya jadi OSIM ya. Yang pertama, saya awal main kan dari kelas 10 tuh menjabat nyalon menjadi ketua OSIM. Pada saat itu saingannya sangat berat tuh. Tadi saya gagal. Ketika itu saya menjadi bagian dari anggota inti, yaitu ketua humas. Di tahun 2024 itu ada penggantian pembina. Dan dimana saya dinaikin menjadi sekretaris. Nah, pada kelas 11 saya melihat ada peluang kesempatan menjadi ketua, saya mencoba lagi. Alhamdulillah ternyata saya lulus menjadi ketua OSIM. Waktu itu saingannya Elsa Alenta ya, dan Rizka Mini ya. Rizka Mini sekarang jadi wakil ketua OSIM. Ya. Sudah cukup? Cukup. Nah, kalau dari Berry gimana kira-kira perjalanan selama ini menjadi pengurus OSIM sebagai wakil ketua ya? Iya, Mister. Ya, perjalanannya sebenarnya agak berat ya, Mister. Agak berat ya? Ya, sebagaimana dulu Berry itu kan nggak ngikut itu, Mister. Apa namanya itu? LDKS-nya ikut. Iya. Tapi Berry udah bilang dalam hati Berry itu, biarlah kalau emang nggak jadi anggota OSIM, ya sudah. Udah pasrah gitu ya? Pasrah. Tetapi masih diajak, Mister. Alhamdulillah masih diajak. Dan waktu itu bagian Berry itu di koordinator keagamaan, Mister. Keagamaan. Ya. Mungkin karena Berry sering ada berkontribusi di masjid ya? Iya. Dan naik di kelas 11, Berry melihat ada peluang ingin menjadi wakil ketua OSIM dan menemani Rapi ya sebagai wakil ketua OSIM ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, untuk sahabat-sahabat Gema Podcast OSIM di rumah atau yang berada di manapun ya, kalimat motivasi singkat untuk adik-adiknya yang ada di Mansatu Utara atau yang mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan Gema Podcast OSIM ini, kalimat motivasi dari Rapi dan Berry, mungkin nanti bisa jadi motivasi mereka ke depannya. Silakan mungkin dari Rapi. Motivasi untuk teman-teman semuanya, yaitu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ketika ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Oh gitu ya. Ini nama Al-Yusro ya. Iya. Nama Al-Yusro.
gitu kan? Kalau Berry? Kalau dari Berry sendiri jangan pernah lepas dari tanggung jawab, Ustaz. Tanggung jawab, Ya, harus dan- bertanggung jawab ya. Berry dulu bertanggung jawab ya. Iya, iya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Rapi dan Berry yang sudah hadir di Gema Podcast Osim Satu Utara ini, sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi suka duka selama di Osim. Mungkin itu nanti bisa jadi pengalaman atau pelajaran berharga bagi adik-adik dan para pemirsa di rumah. Mungkin kedepannya kami doakan semoga Rapi dan Berry menjadi orang yang sukses dan Amin. pengalaman-pengalaman selama di Osim mungkin nanti bisa diterapkan di perguruan tinggi. Ya. Itulah podcast kita hari ini yang mendatangkan ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi pengalaman-pengalaman berharga atau motivasi-motivasi untuk yang berada di rumah ya. Oke. Ini itu aja. Ucapkan jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sapa dulu di rumah. Ya.